Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Purbo Wicaksono dari kelas 10 TBSM 3. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hakikat bangsa dan negara. Pengertian bangsa. Bangsa terbentuk karena persamaan ras, bahasa, adat, istiadat, dan agama yang merupakan faktor pembeda dengan bangsa yang lain. Faktor-faktor pembentukan bangsa berikut ini merupakan faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia. Pertama, persamaan asal keturunan etnis. 2. Persamaan pola kebudayaan. 3. Persamaan tempat tinggal yang disebut dengan khas tanah air. 4. Persamaan sejarah. 5. Persamaan cita-cita. Contoh bangsa Indonesia. Pengertian negara. Negara adalah organisasi manusia atau kumpulan-kumpulan manusia yang mendiami suatu wilayah berada di bawah pemerintahan yang tunduk patuh terhadap pemerintahan tersebut. Sifat-sifat negara. Memaksa artinya memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dengan memakai kekerasan fisik secara ilegal. Monopoli artinya memiliki hak untuk menetapkan tujuan bersama masyarakat. 3. Mencakup semua artinya semua peraturan dan kebijakan negara berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Unsur-unsur negara. Penduduk yang tetap atau rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, pengakuan dari negara lain. Unsur-unsur negara. Pertama, unsur konstitutif. 2. Penduduk atau rakyat. 3. Wilayah. 4. Pemerintah yang berdaulat. 5. Unsur deklaratif. 6. Pengakuan dari negara lain. Unsur konstitutif. Rakyat. Rakyat adalah semua orang yang berdiam di dalam suatu negara. 1. Penduduk. Mereka yang bertempat tinggal tetap di negara tersebut. 2. Bukan penduduk. Mereka yang bertempat tinggal sementara dan tidak bermaksud untuk menetap di negara tersebut. Penduduk. 1. Warga negara. Mereka yang menurut undang-undang diakui sebagai anggota dari negara. 2. Bukan warga negara. Mereka yang mengakui negara lain sebagai negaranya. Seorang warga negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh UU sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan kartu tanda penduduk berdasarkan Kabupaten Khusus DKI Jakarta, provinsi tempat ia terdaftar sebagai penduduk atau warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik, nomor induk kependudukan NIK. Apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatat diri di kantor pemerintahan, paspor diberikan oleh negara kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional. Wilayah suatu negara. 1. Wilayah daratan. 2. Wilayah lautan atau perairan. 3. Wilayah udara. Wilayah darat. Batas wilayah darat suatu negara ditentukan atas perjanjian bilateral atau multilateral antara negara-negara yang bersangkutan. 1. Batas alami. 2. Batas buatan. 3. Batas geografi. Batas alami. Batas terjadi secara alami. Contoh sungai, gunung, lembah, dan lain-lain. Batas buatan yaitu batas yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya patok, pos penjagaan, gapura, dan tembok. 3. Batas geografis yaitu batas menurut letak suatu negara. Contoh Indonesia terletak antara benua Asia dan Australia. Wilayah laut. Wilayah laut suatu negara adalah semua perairan, lautan, danau, dan sungai yang berada dalam batas-batas negara tersebut. 1. Laut teritorial yaitu 12 mil, zona ekonomi eksklusif 200 mil, 3 landas kontinen 200 meter dasar laut teritorial, 4 laut bebas 200 mil CEE. Laut teritorial, jalur lalu lintas menghubungkan antara satu pulau dengan pulau lain. Sumber daya alam hayati, hewan laut dan tumbuhan laut. Sumber daya alam non hayati, sumber minyak bumi, gas alam. 2. Zona ekonomi eksklusif ZEE. Negara banyak berhak memanfaatkan sumber daya pada zona merupakan batas wilayah suatu negara dengan wilayah perairan negara. Landas kontinen. Negara berhak memanfaatkan, mengolah, dan melakukan konservasi sumber daya alam. Berhak melakukan penelitian, perlindungan,
dan pelestarian laut mengizinkan pelayaran internasional memasang sarana prasarana perhubungan laut. Laut bebas merupakan wilayah laut yang bebas digunakan oleh negara manapun, bebas berlayar, memasang kabel atau pipa bawah laut, bebas membuat pulau buatan dan instalasinya, bebas untuk melakukan riset atau penelitian, bebas menangkap ikan. Wilayah udara. Wilayah udara suatu negara ada di atas wilayah darat dan laut negara tersebut. Pengakuan dari negara lain dibedakan. Pengakuan dari negara lain secara de jure artinya pengakuan resmi berdasarkan hukum. Pengakuan dari negara lain secara de facto artinya pengakuan yang diberikan jika negara yang baru berdiri tersebut secara konstitusi dapat menunjukkan pemerintahan yang stabil. Pengertian pengakuan secara de facto. Pengakuan dari negara lain secara de facto ini pengertiannya adalah pengakuan yang berdasarkan pada kenyataan faktual yang ada yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi negara. Misalnya, secara de facto Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Pengertian pengakuan secara de jure. Kemudian pengertian pengakuan dari negara lain secara de jure adalah pengakuan negara lain terhadap suatu negara menurut hukum internasional. Dengan pengakuan secara de jure, negara yang baru dibentuk atau baru merdeka itu memiliki hak-hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat dalam skala internasional. Pengakuan negara lain secara de jure bangsa Indonesia dimulai sejak 8 Agustus 1945 pada saat disahkan UUD 1945 terpilihnya presiden dan wakil presiden serta dilantiknya lembaga legislatif KNIP sebelum terbentuknya DPR atau MPR. Sekian, terima kasih.